Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 4A. Hari ini seperti biasa kita kembali berdiskusi tentang core values ASN. Nah, hari ini kita membahas tentang perilaku adaptif. Seperti biasa kepada Bang Yusuf, tolong diputarkan videonya, Bang. Kantor pertanahan identik dengan tumpukan berkas, prosesnya panjang, dan pelayanan yang serba manual. Sekarang, kantor pertanahan bertransformasi, pelayanan semakin cepat, transparan, dan berbasis digital. Dulu, masyarakat datang penuh antrian manual. Sekarang, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Dulu sertifikat tanah berupa kertas yang rawan rusak. Sekarang hadir sertifikat elektronik yang lebih andal dan aman, mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Perubahan ini bukan sekadar teknologi, tapi wujud nyata komitmen Kementerian ATR BPN menghadirkan layanan yang berstandar dunia. Kantor pertanahan hari ini adalah kantor pertanahan masa depan, lebih dekat, lebih cepat, alias sat-sat, dan semakin bermanfaat untuk masyarakat. Baik, terima kasih kepada Bang Yusuf yang telah memutarkan video. Nah, ini kepada Bang John terlebih dahulu lah. Bang John, kira-kira dari video itu apakah telah menunjukkan perilaku adaptif dari Kementerian ATR BPN itu, Bang? Gimana? Tadi kan sudah dijelaskan ada aplikasi Sentuh Tanahku, ada sertifikat elektronik. Mohon dijelaskan, Bang. Ya, terima kasih Mbak Dwi. Kalau kita kaitkan ya dengan core values ASN beranak, kalau menurut saya video tersebut sudah menunjukkan core values, terutama di bagian adaptif, dengan panduan perilaku yang terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Karena dari video tersebut memang menunjukkan adanya langkah dari pemerintah untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih modern dan efisien. Program seperti penerbitan sertifikat elektronik atau adanya aplikasi untuk tanahku itu menurut saya bisa membantu masyarakat dalam pengurusan sertifikat dan menjadi bukti ATR BPN untuk mendukung transformasi digital ya Mbak ya, dengan menggantikan sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik yang menurut saya lebih aman, lebih terpercaya dan memang sulit dipalsukan. Mungkin itu menurut saya Mbak. Baik, terima kasih kepada Bang John. Nah, ini beralih lagi kepada Bang Edit. Bang Edit, kira-kira ada yang dikomentari nggak dari video yang tadi? Kan video tadi itu sudah menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang lebih canggih di Kementerian ATR BPN. Nah, kira-kira apakah perilaku adaptif tersebut harus juga dilaksanakan hanya oleh ASN di kementerian atau juga masyarakat? Apa yang kira-kira harus dilakukan oleh ASN di Kementerian ATR BPN ketika ada masyarakat yang gaptek dalam penggunaan misalnya seperti sentuh tanahku itu, Bang? Oke, jadi salah satu panduan perilaku dari nilai berakhlak yang salah satunya itu adalah nilai adaptif ya. Kalau saya sih ngambil dari panduan perilaku yang ketiga yaitu bertindak secara proaktif. Jadi Kementerian ATR BPN juga kan sebagai bagian dari lembaga yang memberi pelayanan terhadap pertanahan bagi masyarakat toh, maka jelas bahwa jika ada masyarakat yang nggak tahu, yang kayak gaptek gitu, maka perlu dibantu dengan ramah, dengan sabar. Jadi ini tidak hanya memenuhi kriteria nilai panduan perilaku adaptif saja, tapi juga berorientasi pada pelayanan juga, gitu Mbak. Baik, terima kasih Bang Edit. Kak Feby, menurut Kak Feby, apakah ketika perubahan ini telah kita laksanakan, kemudian ada beberapa kita terkendala, misalnya juga dari kitanya sendiri, kesulitan untuk menggunakan aplikasi tersebut, apakah harus dihentikan atau kita tetap belajar bersama-sama, Kak? Baik, terima kasih Mbak Dwi. Mengingat sebelumnya itu tiga panduan perilaku dari adaptif itu yang pertama cepat beradaptasi, kemudian yang kedua terus berinovasi, dan yang ketiga proaktif. Nah, di sini proaktif ketika kita ada suatu kendala menjalankan suatu sistem di dalam kementerian ini misalnya,
itu kita tidak boleh begitu menghentikan saja, tapi kita harus terus belajar tiada henti, mencari informasi, boleh belajar dari senior atau menarik informasi dari instansi-instansi lainnya juga bisa menjadi panduan bagi kita sehingga Kementerian ATR BPN ini mampu terus bertransformasi digital dengan baik. Seperti itu ya Mbak Dwi. Berarti kita tetap harus melangkah maju ya, Mbak, meskipun ada Oh, kendala-kendala. iya. Untuk Bang Yusuf, gimana Bang Yusuf? Ada komentar terkait perilaku adaptif sesuai video tadi nggak, Bang? Mungkin menambahkan dari pertanyaan yang diajukan ke Kak Feby ya, Kak Dwi. Lebih ke panduan perilaku ASN yang nomor satu sih. Karena tadi kan ditanyakan apabila ya kita sebagai ASN malah kita yang gaptek, terus aplikasinya yang dihentikan atau kita yang menyesuaikan. Ya menurut saya sesuai panduan perilaku ASN adaptif itu di poin nomor satu kan ASN harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Jadi ketika bertemu situasi demikian, kita sebagai ASN perlu menyesuaikan apa yang terjadi di sekitar kita. Jika ada perubahan seperti itu, ya maka kita harus cepat-cepat belajar. Paling seperti itu sih, Mbak Dwi. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 4A. Nah, memang dari video itu sudah jelas ya bahwa sifat adaptif itu memang harus kita miliki bersama dengan panduan perilakunya yang ada tiga itu. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan. Kemudian yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, seperti yang dijelaskan Bang Edi tadi, bertindak proaktif. Mungkin kita langsung aja ke tabelnya, Bang Yusuf, dan yang lain teman-teman. Boleh ditampilkan tabelnya, Bang? Ini teman-teman tabelnya. Mungkin kan sebelumnya kita udah sempat diskusiin dulu ya. Barangkali ada perubahan dari teman-teman bisa disampaikan. Bang Yusuf bisa tolong dibesarin nggak Bang? Di Zoom. Ini dari kegiatannya kita isikan video tadi kan berkaitan dengan penerbitan sertifikat elektronik ya. Oh mungkin ini ada typo sedikit ya. Sertifikat harusnya ya. Kemudian di kolom kedua kan tahapan kegiatannya. Ini dari teman-teman gimana, ada perubahan barangkali atau udah sesuai? Yang pertama PPAT melakukan PPAT yang diberi dasar BPN, dua apa? Ini Tiga. lebih ke ini sih ke peralihan elektronik. Jadi penerbitan sertifikatnya, pelayanannya pelayanan peralihan. Nah, kalau kalau misalkan apa tahapan peralihan elektronik itu yang pertama PPAT ini melakukan pelaporan dulu ke BPN kan. Kemudian setelah apa aktanya sudah diverifikasi itu langsung bisa dibuatkan nomor berkasnya. Jadi yang buat nomor berkas itu kalau sekarang PPAT kalau udah peralihan elektronik. Kemudian SPS-nya juga yang mengeluarkan PPAT. Hmm. Nah, ketika udah dirasa lengkap, udah diupload, dibuat nomor berkas dan dibayarkan SPS-nya oleh PPAT. Kemudian yang ketiga itu jika dikuasakan ya oleh PPAT, mungkin nanti PPAT ngambil nomor antrian secara online. Kemudian nanti berkasnya itu diantarkan ke loket BPN. Nah, berkasnya itu diverifikasi antara yang dibawakan ke loket dengan yang diupload oleh PPAT itu sudah sesuai atau belum. Nah, ketika sudah sesuai, mungkin baru habis itu dicetak surat tanda terima dokumennya. Kemudian udah diterima, mungkin berkasnya baru itu bisa jalan ke seksi satu dulu, seksi survei dan pemetaan itu untuk di alih media Oh, Ali secara media dulu ya, baru ya validasi. alih media dulu. Validasi dulu lah. Kalau belum sih Ini 100%. catatannya jadi
apa ya? Bukan ini untuk yang catatan SU-nya sudah divalidasi Elektronik. ya. Ketika udah Oh, Iya, divalidasi, ya udah langsung alih media. Tuh. Ini yang dimaksud nomor 8 ini harusnya bukan validasi di KKP sih, harusnya di validasi catatan di validasi Ininya. catatan di Sitata. Yang divalidasi bukan itunya ya, bukan SU atau buku tanahnya, tapi catatannya. Ya. Hmm, Pada aplikasi Citata. Mungkin seperti itu. Ya, kemudian udah divalidasi Citata oleh kepala seksi PHP. Nah, habis itu berkasnya didorong ke Pakakan untuk ditentang secara elektronik. Udah keluar dari Pakakan, habis itu dicetak, kemudian diserahkan ke masyarakat. Kemudian outputnya nanti sertifikat elektronik. Ya, hak milik tergantung apa peralihannya kan, peralihannya. Terus terkait keterkaitan substansi mata pelatihannya. Nah, pertama kaitannya dengan berorientasi pelayanan. Nah, ini sudah berkaitan. Oke. Dari teman-teman ada komentar? Ini secara garis besar kayak gitu. Sebelumnya udah kita bahas. Sepertinya udah pas itu ya, Bang. Yang lain Hmm. kira-kira gimana? Ada tambahan nggak? Kak Feby, Bang Edit, Bang John? udah setuju. Tadi juga udah kita Kalau bahas. sudah pas menurut saya itu Ya paling tadi Gimana Bang sedikit. John? Gimana kalau Bang sudah John? pas menurut saya sudah pas. Aman-aman. Keterkaitan oke. Oke, mungkin paling seperti itu sih teman-teman. Ada sedikit ya tipe-tipe dikit lah di situ. Udah selanjutnya udah oke ya. Berarti udah oke ya? Oke, kalau Oke. udah oke, berarti kita nanti tinggal upload aja, guys. Mungkin diskusinya kita udahin dulu, karena memang kan kita nggak bisa lama-lama diskusinya, kan ada keterbatasan waktu juga. Oke, terima kasih kepada teman-teman kelompok 4A. Kita berjumpa lagi di diskusi terakhir, mungkin kolaboratif ya nanti, yang di akhir terakhir. Untuk hari ini, terima kasih telah menyisikan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Si Oke, semua.